Adik-adik, mengerjakan soal gerak lurus, kita harus tahu dulu jenis gerak lurusnya. Apakah GLB atau GLBB? GLB dan GLBB mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan ciri-cirinya, kita bisa menentukan persamaan mana yang harus kita gunakan. Oke, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang pembahasan soal GLB dan GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, mengerjakan soal gerak lurus, kita harus tahu dulu jenis gerak lurusnya. Apakah GLB atau GLBB? GLB dan GLBB mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan ciri-cirinya, kita bisa menentukan persamaan mana yang harus kita gunakan. Oke, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang pembahasan soal GLB dan GLBB. Adik-adik harus bisa bedakan. Untuk GLB, ciri-cirinya kecepatannya tetap atau konstan. Percepatannya 0 atau tidak punya percepatan. Rumus yang digunakan hanya satu, yaitu V sama dengan S bagi T. Di mana V ini adalah kecepatan, satuannya meter per second. Sedangkan S itu jarak, satuannya meter. Dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Oke, sedangkan GLBB, kecepatannya berubah beraturan, percepatannya ada tetap ya nilainya atau konstan. Oke. Rumus yang digunakan ada 3. VT sama dengan V0 tambah AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Apa itu VT dan V0? VT itu kecepatan akhir atau kecepatan saat T sekon. Sedangkan V0 adalah kecepatan awalnya. A itu percepatan, T itu waktu, S itu jarak. Oke. Ada satu hal yang harus adik-adik tahu, yaitu jika suatu benda bergerak awalnya dari keadaan diam, di situ kan tidak memiliki angka, cuman yang ada hanyalah kata-kata diam. Berarti kalau awalnya diam itu V0-nya 0, kecepatan awalnya 0. V0 0 ketika awalnya diam. Kemudian ada lagi kata-kata yang memiliki arti atau angkanya kita artikan sendiri, yaitu sebuah benda bergerak sampai berhenti. Sampai berhenti artinya ketika dia berhenti dia tidak punya kecepatan, artinya kecepatannya 0. Itu kecepatan akhir atau kecepatan saat waktu T. Jadi itu sampai berhenti, VT-nya yang 0. Oke, VT 0 itu ketika berhenti. Oke adik-adik, ini nanti ketika adik ketemu soal, ada kalimat ini, berarti V0 dan VT-nya diketahui. Ya, yaitu 0. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang pertama. Ini diketahui ada grafik. Di sini V, kecepatan. Di sini T, waktu. Pertanyaan yang pertama, jenis gerak lurusnya apakah GLB atau GLB selama benda bergerak 4 sekon. Ini 4. Kita lihat. Selama 4 sekon geraknya lurus seperti ini. Artinya apa? Ketika awal bergerak atau 0 waktunya, itu kecepatannya 20. Di pertengahan kita misalkan ini 2 sekon juga 20. Di akhir juga 20. Artinya kecepatannya
tetap. Jadi kalau kecepatan tetap, geraknya GLB. Oke, gerak lurus beraturan ya. Oke, yang B. Pertanyaannya jarak tempuh benda selama 4 sekon. Oke, selama 4 sekon berarti karena ini geraknya GLB, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya. Di sini yang diketahui kita buat dulu. Yang diketahui adalah kecepatannya yaitu V sama dengan 20 meter per sekon. Waktunya 4 ya, karena ya dia minta sampai 4 sekon di sini. T-nya 4 sekon. Yang ditanya adalah jarak tempuh S. Maka S kita gunakan rumus yang ini ya. V sama dengan S bagi T. Oke, Adik-adik, mau langsung di sini atau diubah S-nya dulu boleh juga ya. Oke, kalau kita ubah S dulu berarti ini kita kali silang. Ya. Sehingga S sama dengan V kali T ya. Oke, kalau ditanya V, S bagi T. Tapi kalau ditanya S, V kali T. Terus kalau ditanya T, S bagi V. Oke, kita masukkan angkanya. Kecepatannya 20. Ya. Waktu tempuhnya, ini sekon ya. Sorry. Ini sekon. Kecepatannya 20. Waktunya 4 sekon. Oke, 20 kali 4 hasilnya adalah 80 meter. Jadi, jarak tempuh benda selama 4 sekon 80 meter. Adik-adik, kita lihat contoh yang kedua. Sebelum kita lihat contoh yang kedua, untuk GLB dan GLBB ini adalah materi IPA SMP kelas 8 semester ganjil ya. Oke, untuk kelas 10 SMA juga dipelajari itu untuk peminatan matematika dan IPA, materi gerak lurus. Oke, adik-adik, kita lihat soal yang kedua. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Setelah 8 detik, kecepatannya menjadi berapa meter per sekon? Langkah pertamanya kita harus tentukan jenisnya dulu, GLB atau GLBB. Karena kalau kita salah menentukan jenis gerak lurusnya, kita akan salah menggunakan persamaannya ya. Oke, dari sini kita bisa lihat mula-mula diam. Kemudian kecepatannya menjadi. Berarti mula-mula diam kecepatan menjadi, artinya dari diam menjadi punya kecepatan. Berarti kecepatannya tidak tetap. Dari diam kemudian memiliki kecepatan. Kecepatannya berubah. Satu, berarti kita dapat dari sini bahwa ini adalah kecepatannya berubah. Berarti GLBB. Satu lagi, kata kunci jenis geraknya yaitu kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Dipercepat artinya percepatannya 2. Berarti memiliki percepatan 2. Berarti kalau GLB percepatannya 0. Tapi kalau GLBB percepatannya tetap. Berarti yang punya kecepatan adalah GLBB. Jadi dari 2 kunci ini bahwa ini adalah jenis gerak GLBB. Maka kita harus acuannya ke GLBB. Oke, langkah pertama kita buat diketahuinya dulu. Benda mula-mula diam. Oke, mula-mula diam tadi berarti V0-nya 0. V0 sama dengan 0. Kemudian dipercepat. Percepatan itu A ya. A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah 8 detik, ya detik ini satuan dari waktu berarti T. 8 detik. Kecepatannya menjadi, berarti kecepatan saat 8 detik, VT ya. Kecepatan saat waktu T atau kecepatan akhir, VT. Oke, kita pilih 3 persamaan ini yang sesuai untuk mengerjakan soal ini sehingga dapat VT-nya. Oke,
Kalau kita gunakan rumus pertama, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. Berarti kita bisa gunakan rumus yang pertama. Ya. Seandainya semua persamaan ada semua persamaan ini kita gunakan tak bisa diselesaikan. Ada dua komponen yang tidak diketahui, maka kita akan menggunakan dua persamaan, kita eliminasi. Tapi kalau yang soal ini semuanya sudah diketahui, kita tinggal kerjakan VT sama dengan V0 tambah AT. Sehingga VT sama dengan V0-nya berapa? 0. Percepatannya 2. Waktunya 8. Sehingga VT-nya 0 bisa kita abaikan. 2 kali 8, 16. Sehingga kecepatan saat 8 detik, setelah 8 detik, yaitu 16 meter per sekon. Itulah jawabannya. Jadi langkah pertamanya, tentukan jenis geraknya, sehingga kita tidak salah menggunakan persamaan. Buat diketahuinya. Kemudian gunakan persamaan yang sesuai yang diketahui, sehingga dapat mencari jawabannya. Kemudian kita kerjakan matematisnya. Adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 15 meter per sekon meningkat kecepatannya dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak tempuh dalam waktu 6 sekon. Langkah pertama, kita tentukan jenis gerak lurusnya. Apakah GLB atau GLBB. Kita lihat di sini. Kecepatan awal 15 meter per sekon. Kemudian meningkat kecepatannya. Berarti dari sini kita dapat lihat punya kecepatan awal, meningkat kecepatannya, berarti kecepatannya berubah. Berarti bukan GLB, berarti dia GLB. Kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatannya ada atau percepatannya tetap. Sedangkan GLB percepatannya tak ada, 0. Jadi kalau 2 berarti dia memiliki percepatan. Berarti jenis geraknya adalah GLBB. Jadi kita fokus di gerak GLBB. Oke, kita buat diketahuinya. Ya, adik-adik, diketahui. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Berarti kecepatan awal V0. V0-nya 15 meter per sekon. Meningkat kecepatannya dengan percepatan. Ingat, ini walaupun meningkat kecepatannya, tapi yang diketahui bukan kecepatannya, tapi percepatan A. A 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukan jarak tempuh dalam waktu 6 sekon. Berarti T-nya 6 sekon. Berarti yang ditanya jarak tempuh. Berarti S. S kan jarak. Oke. Dari yang diketahui, apakah kita bisa gunakan rumus yang ketiga ini? S P0T tambah setengah AT kuadrat. P0-nya sudah ada. T-nya sudah ada. A-nya sudah ada. Ya, kita gunakan rumus yang ketiga. Ya. Oke, sehingga S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. P0-nya 15, waktunya 6 sekon, ini setengah, percepatannya 2, waktunya 6, jangan lupa kuadratnya jangan tertinggal, ya, 6 kuadrat. Oke, kita kerjakan 15 kali 6, 15 kali 6, di sini 30, 0, 3, 6 kali 1, 6, tambah 3, 9, 90. Ini duanya bisa kita coret dengan 2 yang di sini. Karena dibagi. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Sehingga hasilnya 90 tambah 36. Hasilnya adalah 126 meter. Sehingga jarak tempuh dalam waktu 6 sekon 126 meter. Oke, adik-adik, kita lihat soal yang keempat. Oke, bagaimana kalau soalnya bentuk grafik, ya? Kalau bentuknya grafik seperti ini VT, grafik VT, kecepatan terhadap waktu.
Terus yang ditanya jarak, ya, cara gampangnya kita cukup cari luas daerah yang dilalui oleh benda. Oke, ini kan adalah gerak sebuah mobil seperti pada gambar. Ini geraknya, ini garis ini adalah gerak mobilnya. Oke. Pertanyaan, berapa jarak? Jika grafiknya V dan T, VT, kemudian ditanya jarak, adik-adik cukup cari luas yang ini, arsiran. Tergantung soalnya sampai 40 detik. Berarti semua arsiran yang di bawah grafik gerak mobil tersebut. Oke, berarti ini semua arsiran ini. Tapi kalau sampai 20 ya sebelah sini saja. Tergantung soalnya. Oke. Untuk soal seperti ini, cara gampangnya kita cari luasnya. Oke, kalau seperti ini berarti kita bagi saja luasnya jadi 2 bangun. Ini bangun yang pertama, ini kita sebut bangun 1, ini bangun 2. Bangun 1 ini adalah trapesium. Kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Ini dari sini ke sini kan 50. Dari sini ke sini 10, ya. Oke. Dari sini ke sini 20. Sesuai luas trapesium, berarti jarak benda satu kita gunakan pakai rumus luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar A tambah B kali tinggi. Oke, sehingga jarak untuk bangun satu ini setengah kali jumlah sisi sejajar, kan ini sisi yang sejajar 50 dengan 10, kita tambahkan 50 tambah 10 kali tingginya yang ini 20 ya, kali 20. Oke, kemudian kita selesaikan. Setengah kali dalam kurung ini 50 tambah 10, 60 kali 20. Ini boleh dicoret 2 dengan 20. Boleh juga kalau mau yang 60. Pilih salah satu. 20 bagi 2, 10. Oke, sehingga jarak bangun satu ini, yaitu jarak tempuh mobil dari sini ke sini, 60 kali 10, 600 meter. Karena yang ditanya sampai 40, berarti kita harus cari luas bangun 2 ini. Oke. Ini bangun 2. Dari sini ke sini, alasnya 20 ke 40 kan berjarak 20. 40 kurang 20 kan 20. Terus tingginya 50. Oke. Kita cari saja jarak untuk gerak garis yang kedua ini, yaitu dengan cara rumus segitiga luasnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 20, tingginya 50. Ini boleh dicoret 20 bagi 2, 10. 10 kali 5, 500 meter. Terus yang mana satu jarak tempuhnya, S1 atau S2? Yang kedua-duanya, karena jarak tempuh selama 40 detik. Berarti dari 0 detik sampai 40 detik. Sehingga jarak tempuhnya yaitu S1 tambah S2, yaitu 600 tambah 500. Sehingga jarak tempuh mobil selama 40 detik adalah 1100 meter. Oke adik-adik, begini kalau soalnya dalam bentuk gambar grafik V terhadap T yang ditanya jarak, cara gampangnya menggunakan rumus luas daerah. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini, yaitu pembahasan soal GLB dan GLBB. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik kami kelas 8 SMP dan kelas 10 SMA. Jumpa lagi pada video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.